Halo semuanya dan selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang cukup menarik. Kita akan coba memetakan dan membedah secara netral ya, sebuah jaring klaim yang lumayan kompleks dari wawancaranya Dharma Pongrekon yang sempat viral itu. Tujuan kita di sini bukan buat ngehakimin atau milih pihak, tapi lebih ke nyusun ide-ide yang luas banget ini jadi sebuah alur yang gampang dipahami. Jadi, mari kita buka pikiran kita, perhatiin aja setiap alur logikanya, dan kita lihat bareng-bareng gimana sih sebuah analisis alternatif itu dibentuk. Oke, mari kita selami ini. Biar gampang, kita bakal lewatin 4 tahap. Pertama, anomali bencana. Terus kita geser ke cetak biru global, turun ke sandiwara domestik, dan terakhir, kita bakal bedah apa tujuan akhirnya. Kita mulai dari bagian pertama, anomali bencana. Nah, mungkin banyak dari kita yang nanya-nanya, kenapa sih bencana banjir yang parah di Sumatera itu belum juga ditetapin sebagai bencana nasional? Disinilah muncul satu klaim yang cukup berani dari Dharma. Menurut analisis dia, ngasih label peristiwa ini cuma sekedar bencana alam atau kehendak Tuhan, itu sebenarnya murni sebuah taktik. Taktik buat apa? Ya, buat merasionalisasi keadaan, jadi pelan-pelan masyarakat bakal ngerasa pasrah dan ujung-ujungnya berhenti nuntut kejelasan dari pihak berwenang. Terus kenapa status bencana nasionalnya seolah ditahan-tahan? Jawabannya, menurut teori ini, ada di urusan hukum kontrak. Ada istilah yang namanya force majeure atau keadaan memaksa. Kalau status bencana nasional resmi diumumin, klausa ini bakal otomatis aktif. Nah, argumennya adalah, tanpa adanya status resmi ini, pihak-pihak elit atau institusi raksasa bisa dengan gampang ngehindarin sanksi hukum dan ngelepasin kewajiban finansial mereka atas kerusakan yang terjadi. Masuk akal juga kan kalau dilihat dari kacamata bisnis? Biar lebih nangkap kerangka berpikirnya, untuk sementara kita harus lupain dulu deh definisi klasik tentang bencana alam murni. Dalam pandangan ini, apa yang terjadi belakangan ini tuh masuknya ke kategori bencana non-alam. Maksudnya, ini adalah sebuah anomali ekologi yang diklaim sengaja direkayasa dan didorong langsung oleh campur tangan manusia atau energi dari luar. Ya, ini emang kedengarannya agak kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi faktanya, istilah cuaca ekstrim di sini ditafsirkan secara harfiah sebagai external energy mechanism atau mekanisme energi eksternal. Teori ini ngeklaim kalau ada mesin raksasa yang merujuk ke teknologi HEARP di Alaska yang dipakai buat memanipulasi pusaran energi secara sengaja. Entah itu searah atau berlawanan jarum jam, tujuannya buat nyiptain badai besar, siklon tropis, atau gelombang tinggi. Mari kita bergerak maju ke bagian kedua, cetak biru global. Kita lihat gimana ini semua saling terhubung di skala dunia. Coba kita perhatiin garis waktu ini deh. Mulai dari deklarasi isu lingkungan di KTT Bumi PBB tahun 1992, terus tragedi tsunami Aceh dan pembentukan BNPB di tahun 2004 sampai 2007, lalu perjanjian Paris sampai ke target SDG PBB di tahun 2026. Apakah ini semua kebetulan? Menurut pandangan alternatif ini, rentetan krisis dan kebijakan lokal tadi tuh sama sekali bukan kebetulan. Semuanya adalah tahapan yang super terstruktur dari sebuah agenda kaum globalis. Cara kerjanya persis kayak ngebaca buku panduan rahasia yang sering disebut sebagai modus operandi standar. Langkah pertama, ciptakan dulu krisis buatan biar masyarakat panik luar biasa. Langkah kedua, tunggu, biarin publik bereaksi dan ngerasa nggak berdaya. Nah, di langkah ketiga, barulah mereka datang bawa solusi penyelamat. Tapi ironisnya, solusi ini diklaim justru bakal ngorbanin hak dan kedaulatan rakyat demi ngebangun sebuah sistem yang totaliter. Pertanyaannya sekarang, kenapa daerah kayak Aceh dan Sumatera yang sering banget jadi sasaran empuk? Penjelasannya ternyata sangat pragmatis. Wilayah-wilayah ini tuh urat nadinya jalur perdagangan laut internasional, belum lagi sumber daya alamnya yang luar biasa melimpah. Jadi kalau wilayah strategis ini dianggap terlalu kuat buat ditaklukkan lewat jalur politik murni, tragedi diduga jadi taktik pamungkas buat ngelemahin dan ngambil alih kendali. Lanjut ke bagian ketiga, sandiwara domestik. Mari kita bawa fokus kita kembali ke dalam negeri. Dalam analisis ini, konsep kepemimpinan negara kita saat ini dapat kritik yang lumayan tajam. Negara tuh diklaim sekarang udah diurus persis kayak perusahaan komersial. Pemimpinnya cuma bertindak layaknya direktur utama yang fokusnya cuma ke efisiensi dan pencairan anggaran aja. Padahal, yang benar-benar dibutuhin itu adalah sosok pemimpin sejati. Pemimpin yang punya hati emas dan sense of crisis yang tulus, bukan sekedar aktor yang jago akting di depan kamera. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan gimana sebuah program populis dibedah. Kita ambil contoh program yang lagi rame, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemetaannya nunjukin alur di mana koalisi pihak swasta ngemodalin dulu nih makanannya di awal. Habis itu, swasta bakal nagih ke yayasan, dan yayasan tersebut ngetagih lagi kepada negara. Skema ini berputar terus-menerus kayak gitu. Sekarang, coba bayangin angkanya. Proyeksi dana untuk program ini diperkirakan tembus sampai 1,2 triliun rupiah setiap harinya.
Gila kan? Nah, disinilah letak kekhawatiran utamanya. Dengan duit segede itu yang muter tiap hari, ada dugaan kuat soal potensi cuci uang skala raksasa yang bisa dengan gampang ngumpet di balik niat mulia sebuah program kesejahteraan. Oke, akhirnya kita sampai di bagian keempat. Tujuan akhir. Kemana sih muara dari semua ini? Kita kan di era modern ini kayaknya obsesi banget ya sama kata smart. Ada smart city, smart farming, dan gadget pintar lainnya. Tapi, gimana kalau SMART itu sebenarnya adalah singkatan tersembunyi? Menurut Dharma, itu singkatan dari Surveillance, Monitoring, and Routine Technology. Jadi alih-alih bikin hidup kita gampang, inovasi-inovasi ini diklaim cuma alat buat pengawasan total. Didesain khusus biar data dan ruang gerak kita dikuasai sama segelintir korporasi raksasa. Lupakan dulu soal ancaman perang nuklir atau tentara yang turun dari kapal. Perang Dunia Ketiga itu diyakini lagi kejadian sekarang juga dan wujudnya adalah perang digital. Tujuan akhirnya, buat nyiptain sebuah sistem biometrik global yang nggak ada celahnya sama sekali. Nanti, pergerakan masyarakat bisa disetir dari jarak jauh, ibarat zombie yang nurut aja sama satu remote control teknologi. Yang lebih ngejutin lagi, kendali ini diduga udah nyusup ke hal-hal yang nggak kita sadari sehari-hari. Coba perhatiin sistem pendidikan kita. 6 tahun SD, belajar 6 jam sehari, 60 menit per jamnya. Ini diklaim sebagai bentuk sistem numerologi 666 buat memprogram mental kita supaya selalu patuh sejak kecil. Bahkan demo-demo massa yang kodenya pakai tanggal kayak 8178, diyakini itu bukan gerakan organik, tapi sengaja dibikin buat memenuhi target PBB. Semuanya ini, kata teori tersebut, dirancang sebagai operasi cuci otak buat ngurung kita dalam rasa takut. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Di mata analisis filosofis ini, semua keributan politik yang sering kita tonton, perdebatan panas di media sosial, sampai konflik antar negara, itu nggak lebih dari sekedar sandiwara raksasa. Ada yang kebagian peran jadi pahlawan, ada yang jadi penjahat, dan ada peran pendukungnya. Tapi pada kenyataannya, mereka semua cuma main di satu panggung yang sama, nurut sama arahan sutradara yang sama. Nah, dari semua rentetan kepingan puzzle tadi, mulai dari anomali cuaca, agenda global, sampai ilusi sandiwara di dalam negeri, muncul satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Apakah kedaulatan negara yang selama ini kita rayain itu benar-benar nyata? Ataukah kita ini sebenarnya cuma sekedar mainin peran di dalam sebuah matriks digital dan psikologis yang udah disiapin buat kita tanpa kita sadari? Saya biarkan Anda merenungkannya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Sampai jumpa di pemaparan berikutnya.